Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran tematik. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari subtema 3 pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 3, pembelajaran 1, lingkungan dan manfaatnya. Perhatikan pada gambar. Masih ingatkah kamu sosok wanita kecil berbaju merah? Siapakah ini? Ya, benar, Lani. Lani sedang mengamati. Apa yang diamatinya? Tanah liat, pengolahan tanah liat, kemudian berubah menjadi gerabah. Marilah kita ikuti petualangan Lani. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenallah meski harus berkubang dengan tanah. Menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami tentang produksi gerabah dari Pulau Madura, silakan kalian baca bukunya halaman 124 hingga 127. Harap dibaca ya anak-anak. Kemudian kerjakan latihan di halaman 127. Cukup yang 3 ini aja ya. 3, ingat? 1, 2, 3. Sampai paragraf 3. Kita lanjutkan dulu materinya. Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut. Untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat kualitas gerabah-gerabah ini, sangat baik, puji ayah Lani. Benar ayah, jadi bingung melihatnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani memang harus begini. Kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas ayah Lani. Betul sekali ayah, kata Lani. Ayo renungkan. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi ataupun pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu mencari nafkah untuk menghidupi kamu dan keluarganya. Lalu, bagaimanakah cara kamu untuk membalas kerja orang tuamu? Renungkan, kemudian tulislah cara kamu untuk membalas kerja keras orang tuamu di kolom yang telah tersedia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.